Salam saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya di pertemuan kedua mata kuliah liturgika. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa kembali belajar. Dan malam hari ini kita akan belajar secara khusus terkait dengan sejarah liturgi dalam hubungannya dalam peribadatan. Jadi nanti kita akan lihat sejarah peribadatan yang di dalamnya itu ada liturgi-liturgi yang dipakai dalam ibadah. Saya akan share screen dulu. Ya, saudara sekalian, dalam sejarah peribadatan yang di dalamnya ada liturgi, di mana pada zaman Perjanjian Lama, ya, Perjanjian Lama itu sebenarnya sudah ada ibadah. Ya. Jadi ibadah pada waktu itu sudah dilakukan, dan ibadah waktu itu biasa dilakukan oleh bapak-bapak patriark, yaitu bapak-bapak leluhur Israel, Abraham dan semuanya. Walaupun begitu, memang kita harus lihat di dalam Alkitab bahwa tata cara ibadah masih sangat sederhana. Sebab biasanya ibadah dilakukan hanya bersifat pribadi. Ya, Kejadian pasal 24 ayat 26, Keluaran 33 ayat yang ke-8 dan 9. Dan juga pasal 34 ayat yang ke-8. Biasanya ibadah itu dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada matahari terbit dan matahari terbenam. Ya, jadi saudara sekalian, secara umum memang bapak-bapak Israel itu sudah melakukan ibadah, walaupun ibadahnya masih sangat sederhana. Nah, dalam perkembangannya memang ibadah bukan lagi dilakukan oleh pribadi-pribadi. Karena pada waktu itu nanti kita akan lihat mulai terbentuk jemaat-jemaat. Mazmur pasal 42 ayat 4, 1 Tawarik 29 ayat 30. Nah, hal ini dimulai sejak zaman Musa, di mana bangsa Israel mulai beribadah di kemah suci. Jadi kalau kita lihat di dalam perkembangan sejarah bangsa Israel, waktu bangsa Israel itu pulang dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka sudah mulai beribadah karena sudah mengenal Taurat. Dalam ibadahnya, bangsa Israel mulai mempersembahkan korban, karena ada Taurat tadi ya. Ada doa-doa dan pujian sebagai ungkapan kasih dan syukur kepada Allah. Ulangan pasal 11 ayat 13. Sehingga pada zaman Musa, bangsa Israel melakukan 2 ibadah, yaitu ibadah secara pribadi, ya, seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak leluhur, dan ibadah yang dilakukan secara komunal bersama-sama itu di kemah suci, ya biasanya dipimpin oleh para imam pada waktu itu. Sistem ibadah memang terus berkembang. Setelah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan dan di mana bait suci sudah dibangun, mereka mulai beribadah di bait suci dengan aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan di dalam hukum Taurat. Kita tahu bahwa hukum Taurat ada 3. Yang pertama itu hukum Golden Law, 10 hukum. Lalu ada ceremonial law atau hukum di dalam peribadatan, dan civil law atau hukum di dalam kemasyarakatan. Dan di dalam seremonial tadi itu diatur di sana itu terkait dengan sistem-sistem ibadah atau liturgi ibadah di bait suci. Bagaimana mereka pada saat di pembuangan? Nah, pada saat di pembuangan mereka beribadah di sinagog. Liturgi dalam ibadah sinagog terdiri dari, nah ini ya, pertama itu sema, lalu ada doa, pembacaan kitab suci, dan penjelasan. Nah, sema ini merupakan ucapan yang dilakukan waktu ibadah, yaitu dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Jadi inilah Shema Israel. Sedangkan doa merupakan ungkapan hati yang disampaikan kepada Allah yang di dalamnya
ada doa pengampunan dosa, doa ucapan syukur, doa permohonan, ya macam-macam doa. Lalu untuk pembacaan kitab biasanya diambil dari Taurat atau Tehillim, Mazmur atau Nebi'in, kitab Nabi atau Ketubim, tulisan. Jadi itulah dalam sejarahnya kalau kita lihat mulai Bapak leluhur itu masih pribadi, zaman Musa sudah ada Taurat, mulai ada komunal ibadah bersama-sama, lalu ada bait suci, lalu waktu mereka pembuangan mereka ada di sinagog. Bagaimana dengan perjanjian baru pada zaman Tuhan Yesus, ibadah dilakukan di suci. Sedang zaman para rasul, ya karena ada penganiayaan dan juga bait suci sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70, mereka beribadah di rumah-rumah. Kisah Rasul 2 ayat 146. Bagaimana sistem ibadahnya? Nah ini kalau kita lihat di Kisah Rasul ya, orang-orang percaya bertemu di dalam rumah-rumah, khususnya pada hari pertama minggu itu, hari kebangkitan. Mereka makan bersama-sama, membaca kitab suci, menyanyikan mazmur dan lagu pujian, dan pengakuan-pengakuan dilakukan secara apa? Bersama-sama dan menyatu. Orang-orang itu menjelaskan kitab suci, berkhotbah, bernubuat, berbicara dalam bahasa lidah. Memang kalau kita lihat setelah Pentakosta itu bisa berbahasa lidah. Tapi memang ada aturan, misalnya dalam 1 Korintus 14 itu ya, harus bergiliran 1, 2, 3 dan harus ada yang menerjemahkan. Itu terkait dengan bahasa lidah. Nah, lalu bagaimana dengan hubungan ibadah liturgi PL dan PB? Apakah liturgi ibadah pada zaman PL itu ditinggalkan? Karena secara umum kalau saudara lihat di diktat itu bahwa liturgi PB itu penggenapan liturgi PL. Iya, liturgi PL itu digenapi dalam PB. Memang kalau kita lihat dalam PB itu liturgi PL yang masih dipakai itu pelayanan firman, doa bersama, pengakuan iman, nyanyian mazmur, dan semuanya dan tetap dilakukan pada hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yaitu memang seperti itu. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan ibadah. Kalau tadi sudah mulai PL, lalu PB zaman Yesus, lalu zaman para rasul. Nah, sekarang kita akan lihat sistem ibadah dan liturginya setelah zaman pasca para rasul ya. Jadi zaman bapak-bapak gereja sampai sekarang. Jadi ini setelah para rasul tidak ada. Di mana pasca para rasul, liturgi ibadah mulai ada penambahan. Jadi secara liturgi itu sudah mulai berkembang. Di mana peribadatan dalam peribadatan gereja mulai berkembang. Bahkan setiap zaman terjadi penambahan unsur-unsur liturgi karena situasi dan kondisi yang ada di dalam kalangan jemaat. Misalnya pengakuan iman. Kenapa pengakuan iman muncul? Misalnya pembacaan pengakuan iman rasuli. Ya, memang konteks waktu itu ada bidat dan semuanya ya. Nanti saudara pelajari di sejarah gereja. Akibatnya memang terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu yang terjadi. Misalnya di gereja Katolik, nanti kita akan lihat itu terkait dengan Ekaristi misa. Itu untuk anggur, roti dan anggur itu ya transubstantiasi. Nah, itu dan lain sebagainya nanti kita akan bahas lebih khusus. Terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, seperti itu. Nah, mari kita akan lihat ini gereja purba. Gereja purba. Ada orang yang bilang ini gereja purba. Yaitu gereja pertama sekitar 50 sampai 150 Masehi. Pada pasca para rasul, gereja-gereja awal itu liturginya masih memakai liturgi sinagog ya. Karena mereka kan sudah mulai diaspora, mereka mulai pindah dari Yerusalem. Apalagi bait suci kan memang tahun 70 sudah tidak ada ya. Nah, ibadah tetap dilakukan pada minggu pertama kebangkitan Yesus ya. Secara liturgi itu ada pembacaan Injil, pembacaan surat rasuli, surat-surat para rasul, pembacaan kitab nabi-nabi, dan juga ada penjelasan kitab yang disampaikan oleh uskup atau pemimpin sambil duduk. Ya, ini teknis saja. Di mana ada ajakan untuk hidup sesuai firman Tuhan.
Lalu mereka juga berdoa bersama-sama, lalu ada perjamuan kudus ya, pembagian roti dan anggur, ada doa bebas, lalu ada pengaminan iskaristi, dan ibadah ditutup dengan derma atau kolektor untuk orang miskin. Jadi ini sudah mulai ada penambahan, di mana sejak tahun 50 Masehi itu sudah ada kolektor. Dan kolektor pada waktu itu dipergunakan untuk orang miskin. Ini sesuai dengan kisah Rasul, di mana janda-janda dan fakir miskin itu memang gereja bertanggung jawab. Itu sesuai kisah Rasul ya, kisah Rasul awal ya, seperti itu. Lalu bagaimana periode kedua? Periode kedua itu adalah 150 bukan 1000. 150 sampai 300 Masehi. Pada periode ini gereja memang mengalami situasi sulit. Karena apa? Karena terjadi penganiayaan. Nah, orang-orang percaya pada waktu itu sembunyi dan mereka beribadah di rumah-rumah. Pola liturgi yang dipakai secara garis besar yaitu, nah itu tahun 150 sampai 300 Masehi, yaitu pembacaan kitab Perjanjian Lama, pembacaan kitab Perjanjian Baru, khotbah, doa Jumat, doa syafaat. Nah ini ada Cium Kudus terakhir ya. Lalu perayaan perjamuan kudus, roti dan cawan dibawa kepada uskup pengucapan syukur. Lalu diagendakan membagikan. Ini terkait dengan perjamuan kudus. Sementara nyanyian-nyanyian, ya, sementara nyanyian-nyanyian di tengah unsur-unsur ini. Jadi ada unsur di dalamnya itu ada puji-pujiannya. Lalu bagaimana sekitar tahun 300 sampai 500 Masehi? Nah ini merupakan periode yang luar biasa karena apa? Karena pada zaman itu ada seorang kaisar yang namanya Konstantinus Agung. Konstantinus Agung itu menjadi percaya. Dan kaisar ini menetapkan bahwa agama Kristen itu menjadi agama negara. Oleh karena itu pada waktu itu perkembangan kekristenan begitu luar biasa dan liturgi gereja berkembang begitu bebas antara 306 sampai 337 Masehi. Karena kekristenan menjadi agama negara dalam konteks waktu itu, memang kekristenan berkembang dan menguasai, bahkan antara politik dan agama itu bercampur menjadi satu. Akibatnya apa? Ya, saudara tahu, nah, akibatnya gereja pecah jadi dua. Nah ini pada zaman itu, yaitu gereja barat dan gereja timur. Gereja barat itu tetap berpusat di Roma, sedangkan gereja timur berpusat di Bizantium. Nah, Bizantium itu sebenarnya daerah Turki dalam konteks sekarang. Di gereja barat itu gereja Roma Katolik ya terus berkembang dan nah disinilah ada ajaran konsep tentang transubstansiasi yang akhirnya menjadi perdebatan. Karena apa? Karena orang-orang gereja-gereja Protestan tidak mengakui transubstansiasi. Ya, seperti itu. Jadi darah dan anggur itu memang pada saat misa itu benar-benar menjadi darah dan tubuh Kristus. Sehingga orang yang makan itu kekal. Nah, seperti itu ya. Kita pelajari lagi. Lalu bagaimana setelah Paskah itu, abad pertengahan 600 sampai 1500 Masehi, di mana pada abad-abad ini liturgi mulai dibakukan. Jadi gereja mulai menetapkan liturgi baku untuk gereja untuk ibadat-ibadat di gereja. Di mana gereja barat, nah, di sini sudah menetapkan sebuah pola liturgi. Nah, pola liturginya seperti apa? Yang pertama itu persiapan, lalu yang kedua itu prosesi ke gereja, beriringan pergi ke gereja. Lalu ada mazmur, nah ini biasa disebut dengan introitus, nanti kita pelajari di unsur-unsur liturgika ada, yaitu nyanyian masuk dengan Gloria Mini. Lalu masuknya pemimpin kebaktian, Kyrie eleison atau doa litani. Lalu Gloria Abad diangkat pemimpin dijawab Jumat. Nah, ini kayaknya bersaut-sautan.
Lalu bagian pelayanan firman, salam dan doa rangkuman, lalu doa kolekta. Ini menyimpulkan doa-doa yang sudah diucapkan sebelumnya. Lalu ada pembacaan surat oleh diaken di sebelah bagian selatan. Ini sudah pembagian, ada utara, barat, selatan. Lalu nyanyian Mazmur, haleluya, lalu pembacaan Injil dengan pujian. Lalu ada homili khotbahnya. Lalu selanjutnya itu ada kredo, pengakuan iman. Nah, ini mulai ada kredo, pengakuan iman. Lalu yang terakhir itu ada ekaristik. Persembahan dibawa persiapan meja doa syukur akbar dengan prefasi Sabtus, Benediktus, anamnesis dan doa Bapa Kami, salam dan cium damai. Nanti saudara bisa pelajari untuk beberapa istilah-istilah yang menarik ya. Ada prefasi Sabtus, Benediktus, anamnesis. Nah, ini istilah-istilah yang memang punyanya gereja Roma, maksudnya gereja Katolik ya. Lalu pemecahan roti sementara dinyanyikan Agnus Dei Comuni, Ite Missa et suruhan untuk pergi. Nah itu gereja Katolik, gereja Barat yang sudah menetapkan liturgi baku. Lalu bagaimana dengan gereja Protestan? Nah, jadi liturgi Protestan itu ya bermula dari konflik ya antara gereja Katolik dan orang-orang yang disebut sebagai reformator abad ke-16. Nah, sebelumnya memang kekristenan mengenal satu jenis liturgi Katolik Roma. Namun dalam perkembangannya setelah terjadi reformasi itu ada ya minimal 9 induk liturgi gereja Protestan. Saya tidak tahu kalau saudara termasuk aliran yang mana. Mungkin aliran Lutheran ya, Lutheran atau Calvin. Nah, kalau yang lain Anabaptis, ya semuanya. Jadi inilah induk liturgi gereja Protestan yang sebenarnya berkembang sampai sekarang. Nah, sekarang tergantung gereja saudara aliran apa. Nah, liturgi. Yang pertama itu Lutheran, berasal dari Wittenberg yang berkembang di negara-negara Jerman. Ini Lutherannya. Lalu yang kedua itu Calvinis, berasal dari Swiss, Jenewa, dan Strasbourg. Dari abad ke-16 kemudian menyebar ke Belanda, Prancis, dan Inggris. Calvin, Reform ya. Kalau Reform ini Calvin. Lalu Anabaptis muncul di Swiss sejak tahun 1520-an. Ya. Lalu Anglikan di Inggris muncul sesaat setelah Lutherannya. Lalu ada juga separatis atau Putan muncul abad ke-17 sebagai protes atas pemapanan gereja negara. Lalu juga ada Quaker. Itu adalah muncul pada abad 17. Nah, ini membuat terputusnya tradisi peribadatan karena mereka beribadat tanpa khotbah, nyanyi, pembacaan. Jadi Quaker itu kalau dalam sejarahnya itu mungkin mirip Brethren. Jadi tidak ada liturgi yang pasti. Semua orang bisa memimpin, semua orang bisa mengusulkan. Saya pernah ikut pelayanan di gereja di Kediri itu dulunya memang alirannya Brethren. Jadi kalau ibadah itu saudara tidak ada pemimpin, semua bentuknya melingkar, semua bisa mengangkat pujian dan semua bisa firman dan semuanya bisa ya tidak ada liturginya ya. Jadi waktu saya pelayanan di sana tiba-tiba saya disuruh firman, disuruh ini seperti itu. Lalu yang ketujuh itu Metodis, ya pasti saudara paham ya gereja Metodis terkenal. Lalu ada Frontier abad 19 dan Pentakostal. Nah ini ya karismatik lah awal sekarang. Nah sekarang kayaknya aliran ini yang sangat fenomenal ya, Pentakostal atau karismatik. Bagaimana ciri-ciri liturgi gereja-gereja Protestan? Nah, di mana liturgi dilaksanakan dengan bahasa umat. Lalu yang kedua, pengajaran khotbah adalah unsur utama dalam liturgi. Jadi puncak dari liturgi itu adalah khotbah. Ya, semuanya mengarah kepada khotbah. Lalu yang ketiga, umat berhak dan wajib menerima komuni kecuali jemaat yang bersangkutan dilarang untuk itu karena alasan pastoral. Komuni ini artinya perjamuan kudus. Umat berhak untuk
mendapatkan perjamuan kudus kecuali sedang dalam ya misalnya disiplin gereja ya. Umat berhak menerima roti anggur bukan hanya roti saja. Umat perlu terlibat secara aktif dalam liturgi, ya terlibat untuk menyanyikan pujian. Doa dilayangkan dengan suara yang jelas dan hikmat. Pelayanan liturgis tidak mengenakan pakaian liturgis yang membedakan dengan umat. Ia boleh mengenakan jubah yang menunjukkan dirinya adalah pelayan. Jadi untuk pemimpinnya, pendetanya, sebenarnya dalam konteks Protestan tidak ada aturan yang ketat, cuma memang bisa juga pakai juga untuk menunjukkan bahwa dialah pemimpin. Lalu bagaimana zaman sekarang? Secara umum sih kita tahu bahwa gereja zaman sekarang itu masih ya kita kenal ada gereja Katolik ya dengan liturginya dari sana Vatikan ya, dan kita juga tahu liturgi gereja Protestan yang berakar dari 9 tadi sumber ya. 9 apa namanya tadi? Ada kata-kata yang cukup menarik itu 9 induk liturgi. 9 induk liturgi. Dalam perkembangannya gereja Protestan berkembang dengan berbagai denominasi yang liturginya berbeda walaupun unsur-unsurnya sama ya. Tapi memang mereka tetap sebenarnya terpaku pada mereka berasal dari gereja alirannya mana. Dan berasal dari 9 induk liturgi gereja Protestan di atas. Nah, memang secara umum sih ada gereja-gereja Katolik ya jelas, Reform, liturgi Calvinis, Lutheran, Karismatik, Pentakosta, dan mulai berkembang sekarang yang namanya blended liturgi. Jadi ini liturgi yang digabungkan musik maupun digabung luar biasa. Tradisional liturgi dengan kontekstualisasi memakai peralatan tradisional, lalu kontekstual liturgi dan kontemporer. Nah, kontemporer ini ya saat ini lagi tren. Ya, saudara sekalian, secara umum itu untuk penjelasan saya untuk materi ini, yaitu secara liturgi. Jadi kalau nanti saudara ada pertanyaan, saudara bisa disampaikan ke saya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.